Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nusantara yaitu adalah kurang lebihnya adalah wawasan nasional, jadi juga terkait dengan wawasan kebangsaan, di mana alur sejarah perjuangan begitu juga alur bangsa sampai merdeka sampai saat ini, tentu wawasan atau cara pandang itu sangat diperlukan, sangat harus dipahami oleh masyarakat dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Wawasan Nusantara, jadi istilah ini tentu pasti kita ketahui bersama-sama. Jadi wawasan Nusantara terdiri atas dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan adalah pandangan atau cara pandang. Nusantara adalah wilayah kesatuan negara Republik Indonesia yang dari awal sudah kita ketahui disebut sebagai Nusantara. Wawasan Nusantara lebih cenderung pada kita harus bisa memahami toleransi satu sama lain, memahami sebab dengan toleransi kita bisa menjalankan semua dengan baik tanpa adanya kekerasan, sehingga terjadi keselarasan, kita bisa bersatu padu membangun bangsa dan negara. Menurut saya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang masyarakat Indonesia untuk melihat bagaimana persatuan di Indonesia meliputi persatuan politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah bagaimana kita memandang diri kita dan lingkungan kita terhadap Nusantara ini. Jadi cara pandang kita bagaimana kita memandang lingkungan kita, diri kita sendiri dalam hal ini negara Nusantara, kemudian kita memahaminya seperti apa. Baik itu bersifat eksternal maupun internal. Jadi internal itu untuk kepentingan kita di dalam, untuk eksternal juga pandangan orang luar kepada kita. Itu sangat penting dalam rangka tentunya mencapai tujuan daripada masyarakat atau bangsa itu sendiri, rakyat Indonesia khususnya, yaitu dalam hal masyarakat yang adil makmur. Nusantara itu sangat penting untuk dipahami, tidak cukup hanya dipahami, tentu harus dilaksanakan bagaimana pemahaman Nusantara. Dengan era yang sekarang ini, di mana provokasi ataupun informasi di dunia sosial, di media sosial itu sangat mudah sekali memprovokasi kita untuk bisa menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, miskomunikasi, bahkan dapat mengancam kesatuan keutuhan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Sangat penting karena wawasan Nusantara kurang lebih kita bisa memahami bagaimana sih negara kita, untuk kedepannya kita bisa saling membantu memajukan bangsa dan negara, baik dari segi ekonomi, pola pikir, ataupun kita dalam berperilaku keseharian kita, ya mungkin seperti itu. Menurut saya, wawasan Nusantara itu sangat penting ya untuk bangsa Indonesia, karena wawasan Nusantara itu menjadi salah satu dasar dari cara kita mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan memahami wawasan Nusantara, bahwa kita adalah satu kesatuan, dari kecil sudah kita tanamkan, maka tentu jiwa atau bagaimana negara ini dibentuk dari persatuan dari seluruh wilayah Nusantara ini, mudah-mudahan kita tetap bisa pertahankan, tidak mudah terprovokasi, karena negara kita yang besar ini dengan kekayaan alam yang melimpah, budaya yang melimpah, itu
dengan beribu-ribu pulau sangat mudah untuk dipecah belah. Jadi upaya-upaya atau langkah-langkah yang diperlukan, satu lewat sosialisasi, yaitu lewat interaksi yang dari atas ke bawah atau dari top down, itu juga dari pemerintah pada masyarakat, itu juga antar atau internal masyarakat itu sendiri dalam hal interaksi sosial dan untuk pergaulan dan sebagainya. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah di bidang pendidikan terutama adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Nusantara itu di persatuan, kesatuan, toleransi itu harus diperkuat, khususnya di bidang pendidikan. Kenapa di bidang pendidikan? Karena di bidang pendidikanlah tempat yang paling memungkinkan, tempat di mana anak-anak peserta didik itu dikumpulkan untuk diberikan pemahaman. Tetapi ketika tidak di pendidikan, katakanlah di masyarakat, itu kan sangat beraneka ragam pola pikir, pemahaman, dan daya tangkap juga berbeda-beda. Nah, sehingga itu lebih sulit. Tetapi ketika di sekolah memberikan pemahaman tentang wawasan Nusantara ini dengan baik, saya kira ketika keluar ke masyarakat mereka membawa nilai. Kalau upaya secara pribadi sih mungkin kita cukup sulit ya, cuman di sini kita hanya bisa harus lebih meningkatkan rasa toleransi, pengertian, pemahaman kita, baik yang seagama, seiman ataupun yang tidak seagama, kita harus saling menghargai, menghormati. Pertama dari diri sendiri dulu, kita harus menyadari seberapa pentingnya wawasan Nusantara, lalu mulai dari ke lingkungan keluarga, ke lingkungan sekolah dan masyarakat. Di pekerjaan saya sebagai kepala desa, tentu seperti yang sampaikan di depan, kita harus paham tentu desa mengelola suatu pemerintahan di tingkat bawah tentu dengan hal membangun, yaitu desa membangun atau membangun desa fisik dan non fisik. Jadi fisiknya perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, non fisiknya tentu lewat sosialisasi tentang edukasi, pemahaman, wawasan kebangsaan ini. Saya selaku guru tentu sangat berkepentingan sekali untuk dapat memberikan pemahaman kepada seluruh peserta didik yang ada di sekolah ini bagaimana pentingnya wawasan Nusantara. Tidak harus kita berikan kepada anak itu di dalam kelas dalam bentuk mata pelajaran misalnya, tidak, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dari pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, itu kita bisa sisipkan nilai-nilai Nusantara. Sebagai contoh misalkan toleransi agama, kita selalu mengupayakan supaya anak-anak itu tidak menonjolkan agama masing-masing. Kalau dengan pekerjaan saya ya sangat berkaitan sekali ya, karena berbagai macam karakter, berbagai macam suku agama di sini kita bisa mengayomin agar kebersamaan kita tercipta lingkungan sekolah yang nyaman untuk kedepannya anak-anak didik di sekolah bisa lebih berprestasi dan saling menghargai satu sama lain. Pentingnya pelajar seperti saya untuk mengetahui wawasan Nusantara adalah kita salah satu modal bangsa yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi untuk pelajar sangat penting banget untuk tahu wawasan Nusantara. Kenalkan, nama saya Agung Edi Putri Dharma. Saya sebagai atlet e-sport Indonesia di sini. Saya. Kenalkan, nama saya Eka Cikal Pawitra di sini. Saya sebagai penanggung jawab semua kejadian. Oke. Di foto ini kalah kena icakan. Bisa nak? Gak betul. Yuk.
2. Keterangan.